Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Usyono MA selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kepramukaan, dan perkenalkan nama saya adalah Kiki Kairuni dengan NIM 0306193212. Saya dari kelas PGMI 5 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pramuka. Tanda sandi dalam gerakan pramuka. Tanda adalah suatu yang menyatakan sesuatu, sedangkan sandi merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti adalah rahasia. Baik tanda maupun sandi yang digunakan dalam gerakan pramuka, tujuannya yaitu untuk mempelajari tanda dan sandi untuk melatih kepekaan Anda sebagai seorang pramuka. Tali temali. Tali temali ini juga merupakan salah satu dari keterangan tertua yang dimiliki manusia, yang mempunyai dua fungsi, yaitu kegunaan dan keindahan atau dekorasi. A. Macam simpul dan kegunaannya. Satu, yaitu simpul ujung tali. Kegunaannya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas atau terurai. Yang kedua itu simpul mati. Kegunaannya yaitu untuk menyambung dua utas tali yang sama besaran dan tidak licin dalam keadaan kering. Yang ketiga, simpul anyam. Kegunaannya yaitu untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Yang keempat, simpul anyam berganda. Kegunaannya yaitu untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan basah. Yang kelima, simpul erat. Kegunaannya yaitu untuk mendekatkan tali tanpa pemotongan. Yang keenam, simpul kembar. Kegunaannya untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin atau basah. Yang ketujuh, simpul tiang berganda. Kegunaannya untuk mengangkat orang dari atas ke bawah atau sebaliknya. Yang 8 yaitu simpul kursi. Gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan atau sama dengan tiang berganda. Yang ke-9 yaitu simpul penarik. Gunanya untuk menarik benda yang cukup besar atau balok kayu. Yang ke-10 simpul pangkal. Gunanya yaitu untuk memulai ikatan, mengikat tali pada tiang dan membuat tandu. 11 simpul jangkar. Kegunaannya untuk membuat tandu, menalikan plastik, mengikat cincin dan menarik balok. 12 simpul tambat. Kegunaannya untuk menarik atau menyeret balok, menambahkan tali pada tiang untuk memulai ikatan. 13 simpul tarik. Kegunaannya yaitu untuk mengikat tali peningkat binatang ke tiang agar mudah dilepaskan kembali. 14 simpul gulung. Kegunaannya untuk menarik balok diikatkan pada tali penarik balok sehingga orang lain dapat membantu. 15 simpul turki. Kegunaannya untuk mengikat sapu lidi agar tidak bercerai-berai, bisa juga untuk cincin kayu. B. Macam ikatan dan kegunaannya. 1. Ikatan pangkal, yaitu gunanya untuk mengikat tali ikatan pada kayu atau tiang. Yang kedua, ikatan tiang. Gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga diikat masih dapat bergerak leluasa. Ketiga, ikatan jangkar. Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. Keempat, ikatan tambat. Gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang atau kayu dengan erat tetapi mudah juga untuk melepaskannya kembali. Yang kelima, ikatan tarik. Gunanya untuk menambatkan tali peningkat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Yang keenam, ikatan turki. Gunanya untuk mengikat sapu lidi setengah leher. Yang ketujuh, ikatan palang. Dan yang kedelapan, ikatan cangga. 9, ikatan silang. Dan ke-10 yaitu ikatan kaki 3. C. Semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan dua bendera. Masing-masing bendera berukuran 40 cm x 40 cm. Warna yang sering digunakan adalah merah dan kuning, dengan merah selalu berada dekat tangkainya. Trik mudah kuasai semapur. Sebenarnya ada berbagai macam cara untuk dapat menguasai isyarat semapur dengan cepat dan mudah. Lihatlah bagan semapur di bawah ini. D. Morse. Morse sebenarnya adalah nama orang Amerika
yang menemukan sebuah cara agar setiap manusia dapat saling berhubungan. Cara tersebut ditemukannya pada tahun 1837, tetapi baru dapat diterima untuk dipergunakan di seluruh dunia pada tahun 1851 dalam sebuah konferensi internasional. Semboyan Morse dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suara, yaitu dengan menggunakan peluit. Yang kedua, sinar, yaitu dengan menggunakan senter. Yang ketiga, tulisan, yaitu dengan menggunakan titik dan trip. Yang keempat, yaitu bendera, dengan menggunakan bendera Morse. Kompas. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian-bagian kompas yang penting antara lain: pertama, dial, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Yang kedua, visir, yaitu pendidik sasaran. Yang ketiga, kaca pembesar untuk pembacaan pada angka. Yang keempat, jarum petunjuk. Yang kelima, tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat. Yang keenam, alat penggantung dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menumpang kompas pada saat membidik. Adapun cara menggunakan kompas, yaitu letakkan kompas Anda di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet. Yang kedua, bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit dan letakkan kaca pembesar kira-kira 50 di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dan mengintai angkat pada dial. Yang ketiga, apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, maka luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Perpetaan. Perpetaan adalah kegiatan kepramukaan yang sangat menarik dan menyenangkan karena peserta didik dibawa langsung untuk mengenal alam terbuka. Adapun manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melatih jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan. Yang kedua, meningkatkan rasa persatuan, persaudaraan, kerjasama, gotong royong, dan setia kawan. Yang ketiga, melatih keterampilan, ketekunan, ketelitian, serta kesabaran. Yang keempat, mengagumi alam cipta Tuhan dan cinta tanah air. Adapun beberapa perpetaan yang perlu dipelajari oleh anggota pramuka yaitu peta panorama adalah peta yang dibuat untuk mengetahui, membedakan, dan menggambarkan keadaan daerah dari sudut pandang tertentu. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta panorama ini adalah arah pandang atau sudut pandang. Yang kedua, penggambaran batas daerah. Yang ketiga, pembuatan arsiran. Dan yang keempat, pembuatan arah utama atau kompas. Peta lapangan. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan keadaan atau kondisi suatu tempat atau lapangan dan daerah sekitarnya dengan skala yang lebih kecil. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta lapangan yaitu penentuan skala, yang kedua penentuan batas dan sudut batas lapangan, yang ketiga pengukuran jarak dari pusat ke sudut batas lapangan, yang keempat membuat gambar. Peta pita adalah gambaran yang dibuat dari lembaran kertas atau gulungan kertas untuk mengetahui gambaran keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta pita ini yaitu menentukan skala, yang kedua penentuan keterangan dan peta jalan, yang ketiga penentuan jarak dan batas belokan, yang keempat penulisan arah utara dan waktu, dan yang terakhir itu adalah tanda medan. Sekian dan terima kasih materi yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.